Yo minasan. Halo. Halo, aku juga. Kali ini kita akan membahas One Piece terbaru ya. Betul sekali. Chapter terbaru ya. Di chapter berapa? 53. Ya. Tapi ini kita salah prediksi ya. Ya. Dikiranya akan langsung bertarung ya. Betul. Ada pertarungan ya. Ternyata ini Oda memflashback Ke belakang ya tentang Raja Harald ya. Ya, dan juga Loki ya. Loki. Oke, dengan berjudul apa sih ini? Kelahiran Loki. Kelahiran Loki. Dimana diperlihatkan flashback itu Harald waktu muda ya. Ya. Waktu muda terus si Brogy dan Drogi ya. Dari dan Brogy. Dari dan Brogy ya, dia juga masih kecil ya. Ya. Itu berapa ratus tahun yang lalu ya? 100 tahun ya. Ya, betul. 100 tahun yang lalu. Berarti mereka umur panjang ya. Panjang. Mereka emang manusia Elbap itu manusia ya raksasa yang kuat ya. Mungkin Kuat umurnya. perbedaan puluhan kali lipat dengan Manusia biasa. manusia biasa ya. Betul. Jadi di sini kita akan membahas tentang Loki muda, di mana dia itu sebelum menjadi raja itu Harald. ya Loki muda ya, Harald muda ya. Raja Harald itu sebelum jadi raja dia itu sangat bengis ya. Ya, dia sangat kejam ya. Kejam. Dan tidak punya aturan ya. Iya. Dimana dia selalu melecehkan, bukan melecehkan, jadi menganggap manusia itu sebagai kasta terendah ya. Terendah. Jadi sebutnya manusia kerdil yang di bawah mereka ya. Iya. Kaum Elbaf, kaum raksasa ya. Jadi dia itu rasisme ya. Ya. Dimana dia sedang ada di sebuah pulau ya. Sebuah pulau yang dia menemukan salah satu raksasa yaitu si Ida. Dan ternyata dia adalah ibunya si Hajarudin ya. Iya. Dan si Harald dan anak buahnya melihat dia seperti dikerangkeng ya. Dan si Harald mengira dia sedang dilecehkan ya. Betul. Atau dikurung dengan secara jahat gitu ya. Iya. Oleh manusia kerdil ya, dimanfaatkan ya. Betul. Waktu dia menolong si Ida, ternyata si Ida malah berbalik marah. Betul. Karena si Harald dia tidak tahu apa-apa ya. Dia ternyata bersahabat dengan para manusia. Si Ida tersebut ya. Si Ida tersebut dia bukan dimanfaatkan oleh manusia untuk dimainkan ya. Gitu. Iya. Ternyata Ida ini juga termasuk raksasa ya. Raksasa. Namun bukan raksasa kuno atau legenda ya. Iya, tapi dia dengan mungkin beda suku mungkin. Beda suku ya. Tetapi sama-sama ras raksasa ya. Ras raksasa. Cuman berbeda suku ya. Ya, bukan suku raksasa kuno ya. Ya, dan lanjut mereka menjadi akrab ya. Ya. Menjadi akrab dan langsung berlayar. Jadi seperti bajak laut ya. Betul sekali, menuju mana tuh? Langsung Elbaf. Ya, betul. Dan ternyata mereka itu dan akhirnya mereka berjodoh. Saling cinta ya. Iya, dengan keakraban mereka berjodoh dan akhirnya mereka melahirkan sebuah seorang anak. Dan itu Hajarudin ya. Hajarudin. Ya. Tetapi dengan dengan kelahirannya ya tidak disukai oleh warga Elbaf ya. Warga Elbaf karena di situ terlihat kalau itu bukan ras murni ya. Di mana ras Elbaf yang sesungguhnya tidak mau ya bersatu dengan ras yang lain ya. Ya, meskipun sama-sama raksasa ya. Ya, dan si Harald dia mau gimana lagi ya? Ya, karena sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Sudah dilahirkan juga anaknya ya. Dan si Ida tersebut dia rela ya. Meskipun dia tidak dinikahi oleh si Harald ya. Dan diakui di negaranya. Betul. Dan tidak bisa menjadi ratu ya. Betul. Dan dengan itu dia langsung pergi ya bersama Hajarudin ya. Betul. Dan beriringnya waktu ternyata Harald ini langsung berjumpa. Ya, di mana dengan ada seorang wanita dan ternyata dia salah satu keluarga bangsawan ya. Ya, dia ratu juga kan? Ratu juga ya. Ratu. Di mana para
warga Elbaf dan anak buahnya sangat setuju dengan si wanita itu. Iya, betul. Karena wanita ini mempunyai darah ya, darah keturunan darah murni Elbaf ya. Iya, betul. Dan dia punya silsilah bangsawan ya. Betul. Dimana si wanita itu emang menyukai Loki. Harald. Iya, betul. Menyukai Harald ya. Dan dia juga tidak menyuruh anak buahnya untuk membuat peralatan yang pakai perak. Ya, dia mengatur semuanya ya, di kerajaan ya. Menyuguhkan ya makanan dengan alat-alat terbuat dari perak. Betul. Kenapa nggak emas ya atau perunggu? Mungkin lebih mahal mungkin. Lebih mahal ya. Namun di situ ada yang komplain anak buahnya, kenapa itu terlalu berlebihan ya? Karena dia mungkin Raja Harald ini sesuatu yang wah mungkin ya di matanya. Dan si wanita itu si ratu siapa namanya? Ya, Ratu Cheryl ya. Ya. Dia cukup perfeksionis. Ya, untuk menyambut Raja Harald ya. Dan dia merelakan hidupnya untuk mendampingi Raja Harald. Ya betul. Dan akhirnya mereka bercocok tanam juga ya. Bercocok tanam juga. Dia langsung tidak lama langsung lahirlah Loki. Tapi ini sangat menyedihkan sekali ya. Sedih sekali. Ini sangat menyedihkan untuk Loki ya. Dimana seorang ibunya dia ketika melihat Loki dia sangat takut ya. Ditakut. Dikiranya itu bukan anaknya. Ya. Jadi Loki ini diasingkan oleh ibunya ya. Tidak dianggap oleh ibunya. Itu bukan anakku. Karena mukanya seram. Ya. Jadi si Loki sangat kasihan ya, dia tidak diakui oleh ibunya ya. Ibu kandungnya sendiri. Malah mau sempat dibunuh ya, dibuang ya. Jadi ini sebenarnya si Loki ini lebih cenderung ke Harald ya, karena ada tanduk ya. Ya, dan matanya cukup seram ya. Seram. Dan di situ juga dikabarkan ibunya Loki pun mau pergi. Enggak, tapi tiap beriringnya waktu ibunya ya mau pergi ke langit. Kok itu ya? Dia mempunyai penyakit. Ya. Jadi setiap beriringnya waktu dia punya penyakit yang tidak bisa menyembuhkan dia ya. Ya, dia jadi terus sewaktu dia melihat anaknya Loki itu menyeramkan dengan berwujud seram, dia tidak rela ya mempunyai anak seperti itu dan dia ingin pergi ke desanya lagi, pulang kampung, dan tidak ingin kembali lagi ke istana ya. Tapi tidak lama kemudian ada cerita dia sakit parah ya dan tidak bisa disembuhkan dan dia langsung tidak lama umurnya langsung meninggoy ya. Ya meninggoy. Dan di situ pun ada anak buahnya Raja Harald ya. Bahkan anak buahnya ratu tersebut ya. Kalau dikabarkan kalau Loki tersebut suatu saat nanti ke depannya akan membunuhi. Ini ramalan lah ya. Ya ramalan. Membunuhi Raja Harald. Jadi tentang ramalan Raja Harald ya. Di mana dia akan mati oleh anaknya sendiri ya. Itu oleh Loki ya. Jadi ini seperti kutukan bagi Loki ya. Sudah tidak diakui oleh ibunya dan dipitnah ya dengan ramalan tersebut. Betul sekali, tapi belum tentu ramalannya bertentu benar ya. Ya. Meskipun sekarang benar terjadi. Tapi itu dengan fitnah kan? Dengan fitnah ya. Yang kita tahu ya. Jadi belum pasti itu Loki pelakunya ya. Betul, karena memang Loki ada di tempat tersebut ketika Raja Harald Koid ya. Betul. Cuman sampai segitu aja ya mungkin ya. Chapter terbaru ini ya. Ini flashback Harald ya dengan kelahiran Loki ya, di mana cuman menceritakan sepersekian waktu ya. Sepersekian chapter ya. Karena di sini Oda pintarnya Oda itu seperti itu ya. Disangka kita tuh akan ada pertarungan Luffy dan pasukan suci ya. Ternyata di sini semuanya menceritakan kisah balik Loki ya. Mungkin Oda belum mempersiapkan secara matang. Betul. Maka akan memperlihatkan pertarungan seperti apa. Betul. Apakah akan seperti bagaimana gitu kan? Ya.
akan se-epic apa gitu ya yang akan dikeluarkan oleh Oda ya. Inilah kejeniusan Oda Sensei ya. Mungkin skrip Oda untuk pertarungan Luffy mungkin belum matang ya. Jadi Oda flashback dulu, melempar dulu ke topik yang lain ya. Mungkin juga biar penonton Oplopers penasaran, lebih penasaran lagi. Jadi lebih tergila-gila tentang One Piece ya. Ternyata ini Loki mempunyai cerita yang sangat sedih ya. Iya. Lebih sedih dari Hajarudin ternyata ya. Ternyata dia seorang anak yang tidak didambakan ya. Tidak diinginkan oleh ibunya ya. Tidak diakui ya. Ini seperti ada kisah nyata mungkin ya. Oda Sensei menceritakan ini di dunia ini, mungkin dunia asli. Banyak sih seperti itu ya. Sepertinya banyak ya. Banyak seperti itu ya. Banyak seorang ibu yang tidak mau mengakui anaknya ya. Iya, betul. Dan menelantarkan anaknya ya. Banyak di sini kan. Ini berhubung udah malam jadi belepotan nih ngomongnya. Karena banyak sekali yang melantarkan anak-anaknya ketika bayi ya, bukan dibuang dari apa ya. Mungkin terinspirasi dari situ ya. Tapi Loki mungkin emang dasarnya dia dilahirkan punya kekuatan ya. Meskipun dia masih bayi tapi dia masih bisa berjuang sendiri ya. Jadi seperti Naruto ya. Berjuang sendiri. Oke, mungkin segitu dulu ya. Jangan lupa teman-teman saksikan terus kita ya. Nanti kita akan live streaming lagi ya. Untuk kali ini tidak live streaming ya. Iya, kita berhubung mendung ada kegiatan yang lain. Ya, betul. Jadi kita kesibukannya. Para Oplopers yang mungkin menunggu kita streaming lagi biar bisa berkomunikasi langsung ya. Iya, langsung. Mohon maaf, kali ini kita baru bisa membuat video panjang aja. Iya, betul. Yang durasinya cukup 15 menit kurang lebih ya. Bukan dari live streaming ya. Iya. Oke, sekian. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Betul ya. Pantengin terus nyambung ya. Biar kita selalu bersemangat ya. Maaf kalau obrolan kita cukup garing ya. Iya. Tapi sebenarnya kita udah pakai kopi nih, cukup belepotan ya, tapi emang seperti ini. Oke, mungkin segitu dulu ya. Oplopers, terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Bye bye. Terima kasih.